Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Perkenalkan, nama Ibu Sabila Safa. Anak-anak bisa manggil Ibu dengan sebutan Bu Sabil. Langsung ke materi ya anak-anak. Nanti Ibu akan membacakan sebuah cerita. Nanti saat Ibu membacakan sebuah cerita, anak-anak nanti menyimak ya. Cerita ini ada di buku siswa halaman 55 yang berjudul Rukun dengan Teman. Udah pada dibuka semua bukunya? Ya, kalau sudah, Ibu bacakan ya ceritanya. Rukun dengan teman. Nisa sedang membantu ibunya memasak di dapur. Mereka sedang membuat kue yang akan dibagikan kepada tetangga dan teman-teman Nisa. Nisa sangat senang membantu ibunya. Nisa adalah anak yang berhati dan rajin. Nisa, bagilah kue ini dengan teman-temanmu, biar ibu yang membagikan kepada tetangga kita, ucap ibu Nisa. Baik ibu, akan Nisa lakukan, jawab Nisa. Ibu Nisa memberitahu kepada Nisa bahwa saling berbagi itu penting dan dapat menunjukkan sikap rukun dengan teman ataupun tetangga. Anak-anak tadi sudah menyimakkan cerita rukun dengan teman. Apakah anak-anak ada yang tahu kenapa salah satu dari kalimat itu ada yang ditebalkan? Ya, itu adalah salah satu contoh dari kalimat perintah. Ada yang tahu kalimat perintah itu apa? Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda baca seru. Tanda baca seru itu seperti pentong yang di bawahnya ada titiknya. Kalimat perintah ini diucapkan dengan sopan. Ini ibu ada beberapa contoh kalimat perintah. Nanti anak-anak mengikuti ya. Yang pertama, bukalah pintu itu. Yang kedua, ambilkan baju di lemari. Yang ketiga, nyalakan lampu agar terang. Kenapa ketiga contoh itu bisa dikatakan sebagai kalimat perintah? Yang pertama, di ketiga kalimat itu terdapat tanda seru. Kan tadi sudah diberitahukan kan, jika kalimat perintah itu pasti diakhiri dengan tanda seru. Yang kedua, karena ada kata lah dan kan, seperti bukalah, ambilkan, nyalakan. Itu sudah menunjukkan jika kalimat itu adalah kalimat perintah. Gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi dan khayalan pelukisnya. Contohnya, gunung, sawah, laut, rumah, dan lain sebagainya. Lalu, ciri gambar imajinatif yaitu tidak nyata dan hanya khayalan orang. Alat yang digunakan untuk membuat gambar imajinatif adalah pensil, penghapus, krayon, pensil warna, dan spidol. Perhatikan gambar berikut. Dari ketiga gambar berikut, apakah ada perbedaan dari alat yang digunakan untuk mewarnai? Ya, ada perbedaan dari alat yang digunakan. Gambar pertama, alat yang digunakan untuk mewarnai yaitu pensil warna. Warna yang dihasilkan oleh pensil warna itu halus, kertas tidak mudah kotor, dan mudah dihapus. Gambar kedua, pada gambar kedua ini yang digunakan yaitu krayon. Warna yang dihasilkan oleh krayon itu tebal, namun membuat kertas mudah kotor dan sulit dihapus. Gambar yang ketiga, pada gambar yang ketiga, alat yang digunakan yaitu spidol. Warna yang dihasilkan oleh spidol itu tebal, kertas tidak mudah kotor, dan sulit dihapus. Penjumlahan cara panjang dan pendek. Yang pertama dengan cara panjang terlebih dahulu ya. 126 ditambah 138. Pertama-tama, anak-anak harus menentukan nilai tempatnya terlebih dahulu, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, ini 100 ditambah 20 ditambah 6. Yang bawah juga sama, 100 ditambah 30 ditambah 8. Kita jumlah dulu ya, dari yang belakang. 6 tambah 8, 14. Terus 20 tambah 30, 50. Ini 100 tambah 100, 200. Nah, ini anak-anak harus memperhatikan terlebih dahulu. Ini kan ada puluhan dan satuan masih bergabung kan. Kita harus pisahkan terlebih dahulu, yaitu 200 ditambah 50 ditambah puluhannya turun 10 plus satuan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Di sini ada
20-an, jadi harus ditambahkan terlebih dahulu. Jadinya 200 ditambah 50 tambah 10 60 ditambah 4. Nah, ini sudah ada ratusan, puluhan, dan satuan. Anak-anak sudah bisa menjumlahkan. Hasilnya 264. Ini yang cara panjang. Kita cari yang cara pendek. 126 ditambah 138. Kita tambah 6 tambah 8 14. Kita tulis yang satuan. Kita masih nyimpan 1, kita masukkan ke puluhan. 2 tambah 3 5. Masih nyimpan 1, kita tambahkan jadi 6. 1 tambah 1 2. Hasilnya 264. Jadi penjumlahan dengan cara panjang dan pendek hasilnya akan tetap sama. Sekian pembelajaran dari materi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.